Nah, ini yang kita bahas. Saya nggak bisa mengatakan iya atau tidak itu. Yang jelas PSSI teman-teman lihat sendiri, semuanya kita udah support. Jalan singkat, semua naturalisasi, gitu kan? Di lain pihak, Timnas Indonesia U22 vs Lebanon. Proses pembentukan Timnas Indonesia U22 sudah mencapai tahap membangun kerangka tim dan membangun rencana permainan. Guna melihat kemampuan anak asuh Indra Syafri, maka diadakan 4 laga uji tanding. Setelah bermain imbang melawan Bayangkara FC pada Selasa, 12/4 malam, Timnas Indonesia U22 akan bertemu Lebanon U22 pada Jumat 14/4 dan Minggu 16/4. Selain itu akan ada pula laga uji coba lain yang akan dilaksanakan pada Selasa, 18/4. Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Syafri, mengonfirmasi 2 pemain luar negeri, yakni Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan akan tampil di SEA Games 2023. Hal itu setelah Indra tampaknya telah mengantongi izin dari klub 2 pemain tersebut. Seperti diketahui, saat ini para pemain Garuda Nusantara sedang melakukan persiapan sejak beberapa pekan terakhir demi menatap SEA Games 2023. Jelas, para pemain dilarang untuk melakukan macam-macam demi fokus mengejar target meraih medali emas yang terakhir kali direbut Indonesia pada 1991 silam. Untuk menambah daya gempur, Timnas U22 Indonesia butuh tambahan tenaga maksimal dari pemain luar negeri. Indra Syafri memastikan Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan pun akan gabung pasukannya buat SEA Games 2023 di Kamboja. Saya sudah bisa pastikan bahwa akan datang Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan, kata Indra Syafri usai pimpin Timnas U22 Indonesia melawan Bayangkara FC dalam pertandingan uji coba. Tiga gelagat Justin Hubner batal bela Timnas Indonesia, teranyar kasih kode di Instagram. Proses naturalisasi Justin Hubner dan 2 pemain keturunan lain belum menemui titik terang. Teranyar, bek berdarah Belanda Indonesia itu justru melempar kode di media sosial Instagram. Trio pemain keturunan. 1. Justin Hubner terima panggilan Timan Belanda U20. Justin serta Ivar Jenner dan Rafael Struijk tengah berada di persimpangan jalan. Proses naturalisasi mereka, Justin Hubner mendapat panggilan untuk membela Timnas Belanda U20 ketika proses naturalisasinya sebagai warga negara Indonesia, WNI, tengah berlangsung. Bek Wolverhampton Wanderers U21 itu diketahui menerima panggilan itu dan tampil penuh ketika Timnas Belanda U20 menang 2-1 atas Prancis U20 di laga uji coba Sabtu, tanggal 25 Maret lalu. 2. Tak hadiri rapat Komisi 3 dan ex-DPR RI. Berbeda dengan Rafael Struijk dan Ivar Jenner, Justin Hubner tidak menghadiri rapat kerja Komisi 3 dan Komisi ex-DPR RI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga beserta PSSI pada tanggal 20 Maret lalu. Padahal, rapat itu membahas perihal proses naturalisasi dirinya dan kawan-kawan. Saat Justin absen, Ivar dan Rafael bergabung via daring atau virtual. 3. Kasih kode. Meski hal ini bersifat asumsi, unggahan Justin Hubner di Instagram, Selasa tanggal 11 April tahun 2023, dengan caption, "Let them talk, biarkan mereka bicara," lengkap dengan emotikon orang memegang telinga, dimaknai beragam oleh warganet. Banyak yang menganggap hal itu merupakan kode Justin Hubner terkait proses naturalisasinya yang begitu rumit, menyusul kabar terkini dari PSSI. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga di hari yang sama ketika Justin mengunggah foto bertuliskan caption di atas, menjelaskan hanya 2 dari 3 pemain keturunan proyeksi Timnas Indonesia U20 yang sudah setuju untuk terus melanjutkan proses naturalisasi.
Kendati demikian, pemain naturalisasi di Liga 1 musim depan tak dibatasi, tapi Erick Thohir minta klub komitmen. Wacana kebijakan pembatasan pemain naturalisasi sempat mencuat usai sarasehan sepak bola Indonesia pada bulan lalu. Dalam wacana tersebut, setiap klub hanya diperbolehkan memiliki 2 pemain naturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal kebijakan pembatasan pemain naturalisasi yang diwacanakan bakal berlaku di Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Sejauh ini ada 2 klub yang melebihi kuota pemain naturalisasi jika wacana ini disahkan. 2 klub tersebut adalah Persib Bandung dan Madura United. Meski baru ada 2 klub yang melebihi kuota pemain naturalisasi, wacana ini sempat menimbulkan respons massal di kalangan pelaku sepak bola, termasuk para pemain naturalisasi itu sendiri. Para pemain naturalisasi dengan tegas menolak kebijakan yang dianggap diskriminatif tersebut. Karena itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal wacana tersebut. Menurutnya, dia tidak memaksakan kebijakan tersebut kepada setiap klub. Meski begitu, Erick juga meminta klub-klub untuk menegakkan komitmennya dalam memainkan para pemain muda. Saya tidak pernah memaksakan karena pemain naturalisasi itu sudah jadi bangsa kita juga, ujar Erick Thohir dalam wawancaranya di salah satu acara televisi. Proses 2 pemain naturalisasi mulus, nego Justin Hubner masih alot. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan kabar terkini terkait proses naturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia yang sebelumnya diproyeksikan untuk Piala Dunia U20 2023. Batalnya Piala Dunia U20 2023 bergulir di Indonesia pun meninggalkan dampak yang panjang tak hanya perkara ekonomi. Akan tetapi, terkait proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia pun terkena dampaknya. Sebelumnya memang ada 3 pemain keturunan yang tengah diproses naturalisasinya yakni Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Mereka bertiga diproyeksikan untuk tampil di Piala Dunia U20 2023, dengan harapan timnas U20 Indonesia bakal memiliki kekuatan tambahan dengan pemain-pemain tersebut. Namun, karena Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, Indonesia pun secara otomatis gagal tampil. Terkait proses naturalisasi Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk itu sebenarnya sudah disetujui DPR RI dalam paripurna, bahkan saat ini proses naturalisasi sudah sampai pada tahap Sekretariat Negara, Setnek. Dengan begitu saat ini hanya tinggal menunggu surat keputusan Presiden, Kepres. Kemudian terakhir, ketiga pemain itu tinggal melanjutkan pengambilan sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Akan tetapi, untuk proses naturalisasi ke tahap berikutnya memang belum bisa dilanjutkan.